Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan kita kesempatan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk membawakan presentasi dari tugas mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, yaitu Analisis 8 Golden Rules pada suatu website, yang mana website yang akan dianalisis merupakan website buatan kami sendiri. Tugas ini disusun dan dibawakan oleh kelompok 6, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo, yaitu Vidya Oktaviana Yamin dengan NIM F1G1 19017 dan juga Anjar Wahyudi dengan NIM F1G1 19021. Dalam membuat suatu website, diperlukan pengetahuan mengenai user interface dan user experience, agar nantinya website dapat berfungsi dengan benar dan tidak menyulitkan pengguna. Berikut sekilas tentang website yang telah kami buat. Website kami dibuat dengan menggunakan platform WordPress dengan link site dewatatrip6090.wordpress.com. Adapun website ini merupakan website yang dibuat dengan isi dan tujuan untuk mereview tempat-tempat wisata yang terdapat di Pulau Dewata, Bali. Di beranda, dapat dilihat ucapan selamat datang kepada pengunjung website, menu ribbon, dan lain-lain. Pada menu ribbon objek wisata, pengunjung dapat melihat daftar postingan, review tempat-tempat wisata yang ada di Pulau Dewata, Bali. Review yang disajikan mencakup letak tempat, deskripsi, serta kelebihan yang ditawarkan masing-masing tempat. Nah, kita melangkah ke analisis dari website yang telah dipaparkan tadi. 8 Golden Rules adalah panduan dalam proses pembuatan suatu rancangan antarmuka atau user interface untuk suatu website. Ben Shneiderman, melalui bukunya Designing the User Interface, gencar mempublikasikan panduan ini ke seluruh dunia. Lalu, apa saja dan bagaimana penerapan 8 Golden Rules itu? Poin pertama, yaitu strive for consistency, atau berusaha untuk konsisten. Mendesain antarmuka yang konsisten berarti menggunakan pola desain yang sama dan urutan tindakan yang sama pada situasi yang serupa. Ini termasuk tetapi tidak terpaku pada penggunaan warna, tipografi, dan terminologi yang tepat pada layar anjuran, perintah, dan menu sepanjang perjalanan pengguna. Jangan sampai pengguna bingung karena website kita menggunakan desain yang berbeda-beda untuk setiap page-nya. Nah, sekarang perhatikan kedua gambar tersebut. Walaupun halaman berpindah, namun menu bar tetap konsisten pada tempatnya. Ini merupakan salah satu contoh daripada penerapan strive for consistency. Kita masuk pada rules kedua, yaitu enable frequent user to use shortcut atau memperbolehkan pengguna mahir menggunakan jalan pintas. Berbicara mengenai aturan-aturan user interface sebagai jalan pintas, pengguna dapat merasakan manfaatnya juga, terutama jika mereka perlu menyelesaikan tugas dengan jalan yang sama. Salah satu contoh shortcut yang sering kali dapat kita temukan yaitu search bar. Dengan adanya pintasan ini, user langsung dapat mencari informasi atau tempat yang ingin diketahui dengan menggunakan search bar tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu offer informative feedback atau menawarkan feedback informatif. Seorang developer harus membuat pengguna mengetahui apa yang terjadi pada setiap tahapan prosesnya. Feedback ini haruslah berarti relevan, jelas, dan cocok dengan konteksnya. Feedback tidak harus selalu dengan jawaban dari aplikasi ke user, tetapi dapat juga berupa perubahan tampilan setiap user melakukan interaksi, dengan tujuan agar user paham bahwa perintah yang dia kirimkan ke website sudah direspon. Pada website yang kami buat, ketika hendak mengomentari suatu postingan dan kemudian mengirim komentar, maka akan terdapat pemberitahuan bahwa website sedang memproses. Selanjutnya adalah Design Dialog to Yield Closure. Poin ini termasuk dari bagian poin informatif feedback. Tujuan dari poin ini adalah menyampaikan bahwa proses yang sedang dijalankan oleh pengguna sudah selesai, sehingga user paham bahwa tahapan yang sudah dilakukan merupakan tahapan terakhir dan tidak perlu menunggu dan bertanya-tanya apakah masih ada tahapan lain setelah menyelesaikan proses.
Ini merupakan salah satu contoh desain dialog Dial Closure. Setelah melewati tahap loading pengiriman komentar, maka selanjutnya komentar tersebut akan muncul ke layar. Artinya, komentar berhasil dikirimkan. Yang kelima adalah Offer Simple Error Handling, atau menawarkan penanganan kesalahan sederhana. Maksud dari poin ini adalah untuk memastikan agar user tidak melakukan kesalahan ketika menjalankan proses. Hal ini sangat diperlukan agar user tidak merasa bingung dalam mencoba menggunakan fitur website, dikarenakan tidak bisa menemukan action atau format yang sesuai ketika mereka ingin mencoba suatu fungsi. Prevent errors biasanya berbentuk petunjuk atau arahan pengisian formulir yang sesuai dengan format. Tujuannya agar user dapat mengisi formulir dengan cara yang tepat dan menghindari error. Website kami juga telah menerapkan rules ini. Misalnya ketika hendak memberi komentar, terlebih dulu user mengisi form data diri. Dan apabila terjadi kesalahan, maka sistem akan memberi tahu cara menangani kesalahannya. Poin berikutnya adalah Permit Easy Reversal of Action. Poin ini merupakan salah satu poin yang cukup penting, dan fokus dari poin ini sendiri adalah mempermudah user untuk kembali ke halaman sebelumnya, atau untuk membatalkan action. Tombol back dan option cancel menjadi solusi untuk poin ini. Sediakan tombol back di setiap page dan juga option cancel di setiap form yang disediakan di website. Selain tombol back dan option cancel yang berfungsi, salah satu fitur Permit Easy Reversal of Action yang diterapkan di website kami adalah fitur like dan unlike, atau klik lagi. Jika diperhatikan gambar pertama adalah tampilan ketika komentar berhasil di-like, sementara gambar kedua adalah tampilan ketika user melakukan unlike. Kemudian poin support internal locus of control, atau mendukung tempat kendali internal. Poin ini menjadi hal yang sangat disukai oleh user, karena sebagian besar user ingin diberi kebebasan untuk mengatur tampilan sendiri, sesuai preferensi dari user itu sendiri. Hal semacam ini dapat meningkatkan good experience user terhadap website. Sangat penting untuk memberikan kendali dan kebebasan kepada pengguna Anda, sehingga mereka dapat merasa bertanggung jawab atas sistem itu, bukan yang lainnya. Hindari kejutan, interupsi, atau apapun yang tidak diminta oleh pengguna. Bukti bahwa website kami menerapkan poin ini adalah dengan sebisa mungkin membuat semua menu dan fitur berfungsi dengan baik, sehingga user akan merasa puas menggunakan website kami. Poin terakhir adalah reduce short-term memory load, atau mengurangi beban memori jangka pendek. Poin ini terfokus pada bagaimana kita mendesain website yang tidak terlalu membebani ingatan user ketika menggunakan fitur yang ada di website kita. Untuk menerapkan poin ini, kita sebagai developer dituntut untuk membuat desain yang simpel, sehingga user tidak kesulitan ketika menggunakan fitur yang ada di website kita. Dengan membuat menu ribbon yang seefisien dan seminimal mungkin, kami dapat menerapkan poin reduce short-term memory load. Karena dengan menu ribbon yang sedikit dan konsisten, user tidak perlu kesulitan menghafal letak masing-masing menu. Itulah analisis atau review dari website buatan kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.